Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Didit Arya Yudhistira, peserta Latsar CPNS gelombang 3 tahun 2021, angkatan ke-40. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jenis barang jasa. Barang jasa publik adalah barang jasa yang memiliki rivalitas dan eksklusivitas yang rendah. Rivalitas yang rendah maknanya adalah barang jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seseorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang jasa tersebut. Sedangkan eksklusivitas yang rendah maknanya adalah produsen atau pemilik barang jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang jasa yang dihasilkannya. Sebab biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibanding keuntungan yang akan mereka peroleh. Yang kedua ada barang jasa privat, yaitu barang jasa yang memiliki ciri-ciri tingkat eksklusivitas dan rivalitas yang tinggi. Cara konsumsi yang demikian disebut sebagai individual konsumsi. Terus ada barang jasa semi privat, yaitu barang jasa yang memiliki karakter tingkat eksklusivitas tinggi tetapi rivalitasnya rendah. Sebaliknya ada barang jasa semi publik, yaitu barang jasa yang eksklusivitasnya rendah tapi rivalitasnya tinggi. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 garing Keputusan Garing Menteri PAN garing 7 tahun 2003, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan. Kualitas pelayanan publik, yaitu ada 6. Yang pertama adalah prosedur pelayanan. Itu prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Kedua ada waktu penyelesaian, yaitu ditetapkannya sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga biaya pelayanan. Dalam hal ini biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Yang keempat ada produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang keenam, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Prinsip-prinsip pelayanan prima. Yang pertama adalah responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan agar kita bisa memahami pelanggan dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan. Terlebih dahulu kita harus tahu siapa pelanggan kita dan apa yang diperlukan dari pelayanan yang kita sediakan. Yang kedua adalah membangun visi misi pelayanan. Pembangunan visi pelayanan penting untuk memudahkan pelaksanaan pengukuran kinerja. Yang ketiga adalah menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan.
yaitu sebagai dasar pemberian pelayanan. Yang keempat adalah pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik sebagai dasar pemahaman tugas dan fungsi organisasi. Kemudian memberikan apresiasi kepada pegawai, diberikan dalam bentuk reward terhadap pegawai yang telah melaksanakan tugas dan pelayanannya yang baik. Ada 7 sikap pelayanan. Yang pertama adalah passionate, itu artinya sangat bergairah atau bersemangat atau antusias. Yang kedua adalah progressive, yaitu memakai cara yang terbaik. Yang ketiga adalah proaktif, itu artinya kita antisipatif dan tidak menunggu. Yang keempat adalah prompt, yaitu tanpa curiga dan khawatiran atau bisa berpikir positif. Yang kelima adalah patience, yaitu penuh rasa kesabaran. Yang keenam adalah proporsional, yaitu tidak mengada-ngada. Yang ketujuh adalah fungsional atau tepat waktu. Etika dan etiket. Ada beberapa perbedaan mengenai etika dan etiket. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Di antara beberapa cara yang mungkin, etiket mungkin cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukan suatu perbuatan. Etika itu menyangkut pilihan, yaitu apakah perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Kemudian etika itu bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika jauh lebih bersifat absolut. Prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Ada beberapa etiket pelayanan yang harus diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya. Yang pertama adalah sikap perilaku, kemudian ekspresi wajah, kemudian penampilan, kemudian cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Dasar-dasar dalam etiket. Yang pertama adalah politenes, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Antara lain, perlu diatur kata-kata yang akan diucapkan, penyampaian kata-katanya lemah, lembut, tidak menggunakan kata-kata yang meremehkan, seperti itu. Kemudian ada respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain atau pengguna jasa secara baik dan wajar. Yang ketiga ada attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Kemudian ada kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan, sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan. Kemudian ada tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Kemudian ada informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Kemudian ada self control atau sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Kita selalu berusaha tidak menyinggung perasaan atau mengganggu pikiran orang lain. Manfaat etiket itu ada 4. Yang pertama adalah komunikatif, adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Kemudian ada atraktif, yaitu mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Yang ketiga ada respectable, adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain, jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu.
Kemudian ada self confidence, adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.